Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di perkuliahan kali ini di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Nah, pada kali ini kita akan menyelesaikan proses kemarin yaitu CRUD. Kita sudah buat kemarin namanya create dan read-nya. Sekarang kita proses atau membuat sebuah update dan delete-nya dari aplikasi kemarin. Oke. Kemarin kita sudah bisa buat, sekarang kita matikan aja dulu ini. Oke, masuk ke kontak detail ya, kontak detail. Jadi kita mau buat di dalam proses ini ada yang namanya bisa melakukan mengubah datanya dengan menghapus data ya. Ada dua. Oke, kita sudah buat di sini kemarin sudah ada buat ini untuk kontak detailnya ya. Kontak detail sudah kita buat. Habis itu kita akan buat variabel-variabel baru di sini untuk diproses dari data yang sudah kita buat dari sini ya. Ini kan data sudah kita buat, kita ambil dari sini dan juga dari sininya ya. Baru kita masukkan di detail kontak kita ya. Oke, habis itu kita tambahkan di bagian sini ya sebuah variabel-variabel baru. Sorry. Oke, itu kita buat juga finalnya. Kita buat ini juga. Oke. Nah, ini juga package yang ada kita gunakan namanya Boolean Invisible. Kalian silahkan pelajari itu apa. Kita di sini gunakan dia sebagai false-nya. Jadi nanti kita cari nilai true-nya ya untuk bisa kalau ingin menggunakan kondisi ini. Oke, kalian kita sudah buat ini. Sekarang kita ganti kontainer ini jadi scaffold. Oke. Nah, habis itu kita buat dulu tampilannya ya. Kita buat. Jadi saya itu maunya dia bergambar samping. Jadi nama data dirinya, baru datanya, baru nanti ada fitur edit, delete, update-nya gitu. Oke, kita buat dulu di sininya. Oke, kita panggil.
maka di sini kita gunakan namanya CTX. Kita panggil variabel yang telah kita tentukan kemarin yang di sininya ya. Nah, baru kita di sini oke. Itu kita masukkan bodinya juga. Kita gunakan kolom untuk mengkonvert datanya. Di sini saya mau kasih, kita coba dulu sekitar 20-an, kalau pas nanti kita usah ubah. Kita coba dulu height-nya tinggi sekitar 20. Di situ habis itu kita kasih di sini children sudah, fontsnya sudah, kita buat widgetnya. Sorry, apa ya namanya ya? Oh iya, senternya. Jadi kita buat senternya, baru kita kasih di sini nilainya, isinya itu di dalamnya. Dan di sini. Oke, di situ kita kasih juga menggunakan widget. Kita panggil variabelnya, baru kita panggil name. Ini untuk menampilkan data namanya ya. Baru kita kasih widget stylenya. Text style. Oke, kita panggil text stylenya. Kita ingin isinya itu, kita buat dulu sekitar font size-nya dulu, kita kasih font size-nya sekitar, kita coba sekitar 40-an lah dulu. Kita coba 40-an, nanti kita cek 40. Habis itu font weight-nya juga kita kasih sekitar, kita kasih tebal aja ya, kasih tebal aja. Font weight-nya kita kasih tebal. Di situ, nah, saya rasa cukup. Dan lagi nambahin font weight. Oke. Oke, habis itu sudah habis dari center, kita isi juga di bawahnya itu ada size box lagi ya. Oke, di sini kita kasih tingginya, kita kasih 20 aja dulu. Kita samakan aja 20. Kita lihat aja nanti kalau sudah pas berarti kita perlu ubah lagi. Habis itu kita kasih di bawah sini senternya. Nah, di sini kita kasih sama. Kita buat samakan aja kayaknya ya. Ya udah, kita samakan aja dengan sini. Ya, kita ambil ya, ini dari kita ambil.
ambil. Teks. Oke, widget. Nah, di sini kita ganti si teks-nya ini. Jadi kita ubah. Jadi kan nomor HP kan, ini kan nomor HP nih. Jadi kan sudah kita ubah dari CTX ini. Kita kasih ini nomor datanya, baru kita ubah dia ke string. Agar datanya yang diubah nanti ke string. Kenapa diubah ke string? Agar dia saat nanti muncul datanya tidak hilang-hilang. Kan misalnya kalau orang pakai nomor HP 08 jadi 8 berapa gitu. Jadi kita tidak mau hilangkan nolnya itu. Jadi kita ubah ke string ya. Oke. Stylenya sudah, kita tidak usah ganti. Font size-nya kita kasih turunkan dulu. Ya coba 20. Kita kasih juga di sini 20. Biar aja. Kita kasih ini aja 20. Kalau nanti kurang tinggal kita tambahin. Oke. Nah, habis itu kita buat lagi yang ketiga yaitu emailnya ya. Yang ketiga adalah email. Kita buat lagi size box-nya, copy aja dari sini. Sampai sini ya. Oke. Size box-nya sama, kita kasih aja sekitar 20-an juga biar aja 20. Teks ini ganti ya. Jadi ini karena email sudah string, jadi kita nggak perlu lagi. Oke, font weight-nya juga sudah oke. Nah, habis itu kita kasih posisinya, kita ubah posisinya. Kita coba save dulu. Kita lihat di mana sih error ini. Widget next email. Oh iya, bentar. Karena itu string. Oh ya, tidak perlu pakai. Oke. Habis itu kita buat ubah posisinya ya. Kita buat posisi dari size box ini biar dia tengah ya. Oke. Kita tambahkan dulu. Pertama juga size box juga kita jadi tambahkan. Jadi di bawah center sini ya, di bawah center ini tambahkan variabelnya baru. Oke, kita kasih ininya sekitar 10-an aja. Di situ kita kasih di bawah size box itu sebuah baris. Oke. Kita kasih di sini namanya space round. Lalu di sini kita kasih children di dalamnya. Kita tambahkan icon buttonnya. Icon button. Nah, icon button sudah otomatis ya, sudah ada ininya. Kita close aja dulu. Oke, sudah ada on press-nya ya. Kemarin ini gunanya untuk misalnya kalau kita membuat suatu perintah, jika kita menekan tombol yang ada di tengah tombolnya itu kan, kalau icon button ini. Nah, nanti kita tambahkan di sini. Jadi kita buat seperti ini aja dulu. Nah, lihat di sini ada error. Kalau ikonnya kita biarkan aja. Nah, ikon aja kita ubah jadi ikon kita. Susah tuh lihatnya, kita kasih enter aja biar enak. Nah, di sini ikonnya kita bisa tambahkan di sini kayak mau ganti apa. Jadi saya maunya
untuk call, untuk manggil ini kan untuk yang dipanggil ini ya, untuk panggilan. Saya mau ikonnya itu berhubungan dengan telepon atau manggil yang ada di smartphone misalnya kan. Kita panggil aja icon, baru sini kasih variabelnya. Nah, calls icon. Enak. Nah, saya data ini. Oke, di sini kita kasih variabelnya, panggil dulu iconsnya kan sudah, biar tidak sama kita ubah di sini variabel jadi address ya. Oke, nah, iconsnya kita kasih namanya file ya. Oke, habis itu kita buat size-nya itu sekitar sekitar kita 45 dulu. Oke, habis itu saya mau warnanya itu warnanya warna putih. Oke, kita warna karena biru aja. Coba biru dulu. Ya. Oke. Oke, ini sudah kita buat untuk tombol yang di bagian nomor HP-nya ya. Ini untuk nomor HP. Sekarang untuk emailnya. Emailnya sama, kita kasih copy aja ini dari sini sampai ke sini ya. Tekan, baru kita copy aja. Nah, habis itu kita ganti di sininya on press iconnya. Kita ganti jadi bentar. Oh iya, nggak bisa ini solusinya. Nah, baru hilang errornya. Oke, kita ganti menjadi tetap biru aja. Yang ini kita ganti. Call-nya ini kita ganti gimana? Coba mail ya. Oke, mail. Habis itu icon email, habis itu apa lagi ya? Oh ya, edit. Jadi kita tambahkan edit juga. Kita pakai ini, kita tambahkan. Kalau edit itu rasanya, oh ya. Jadi edit itu kita perlu tambahan lagi sebenarnya. Cuma kita biar aja nanti dulu itu. Edit, kita ganti di sini, kita cari ada enggak edit. Edit. Oh, ada. Oke. Kasih juga fontsnya 45. Habis itu kita kasih apa lagi ya? Icon buttonnya. Edit. Di situ. Oh iya, delete. Jangan lupa. Kita copy lagi ininya. Oke, di sini kita cari delete. Oke, ada. Nah, habis itu kita sudah buat icon-iconnya nih ya. Kita sudah buat icon-iconnya, baru kita buat lagi suatu proses di dalamnya itu agar kita bisa panggil. Setelah kita klik, dia akan melakukan proses ya di dalamnya itu. Oke. Jadi kita buat lagi di sini suatu ini icon button row. Oke, di sini kita buat namanya size block. Nah,
kasih height-nya dia sekitar, ya kita coba dulu 30. Kemarin kan sudah belajar expanded ya. Nah, expanded ini kan sudah kan pelajarin apa gunanya ya. Oke, kita di sini enter aja biar jangan lupa di sini komanya. Oke, ini kita ganti padding. Oke, di sini kita kasih juga paddingnya. Ads apa warnanya, ads insets ya, ads insets. Baru kasih di sini 25 aja. Lalu sini kita kasih isi di dalamnya itu lagi ada isi berikutnya. Itu kita kasih di dalam ini ada form. Habis itu di dalam form ini kita buat pick fungsinya utama key yang kita ambil dari add from key. Habis itu di sini dia mampu melakukan list view juga ya. Untuk menampilkan data kita, di dalam sini kita panggil children-nya. Kasih di sini height-nya sekitar 10 ini coba. Terus itu di bawah sini kita kasih lagi teks fieldnya teks profile-nya kita biar aja dulu kosong. Di situ kita buat inisialnya dulu, kita buat inisialnya di sini ya. Ini kasih koma, jangan lupa komanya di sini. Baru kita buat inisialnya ya di dalam sini. Oke, ntar kita lihat. Kita belum save aja dulu ya. Oke, di detail kita belum bisa panggil ya karena kita belum mengkoneksikan datanya ya. Jadi di bagian home screen ini kita cek sudah kita datanya belum. Home screen name, add kontaknya di kontak list. Oh ya sudah, jadi kita sudah buat koneksi langsung ke sini. Kita coba dulu jalankan.
mudahan bisa langsung. Harusnya sih bisa karena tidak ada error sudah di sini ya. Oke, kita coba kontak list. Oke, ya sudah bisa. Kita sudah bisa tampilkan data di kontak list di sini ya. Hanya bagian editnya kita belum tahu. Coba kita coba. Nah, kita sudah berhasil ya. Ini dari kita tampilkan sudah bisa. Ntar kita buka dulu di detail kontak list. Kita taruh di ujung aja. Detailnya kita kelas ini. Nah, jadi kita sudah bisa nih tampilkan tadi nih. Kan saya sudah ubah. Nah, ini kan kita panggil di sini ini kaitannya ini habis itu di bagian sini kita panggil datanya nih. Nah, kita panggil datanya menggunakan ini ya di atas nih. Nah, ya. Oke, kita sudah bisa. Oke, habis itu kita coba lagi buat proses di dalam sini, kita buat dia berfungsi. Jadi saat kita ngeklik, klik, klik itu mau. Jadi ini kan tidak mau nih sebenarnya. Gitu. Karena kita belum buat fungsinya, kita belum aktifkan ya. Oke, kita close saja kita ini. Oke, selanjutnya kita buat di sini. Jadi kita mempercantik isi di dalamnya tadi, di dalam tampilan tadi kita buat lagi dulu, kita olah ya. Oke, di dalam sini kita kasih apa namanya suatu uh, suatu kondisi ya, bukan suatu kondisi sih, lebih tepatnya itu kita manggil datanya, baru kita ubah mau tampil seperti apa ya. Jadi kita buat dulu sebuah ini namanya initiation value ya, widget dot text name. Oke, nah habis itu kita kasih bawahnya lagi decoration ya. Nah, di sini kita masukkan namanya input decoration. Nah, kita masukkan. Jadi dimasukkan di sini ada hint text-nya juga. Kita kasih notif juga di dalamnya. Name. Oke. Habis itu label. Text-nya. Kita kasih. Baru kita kasih label stylenya. Label style. Sini konten mau ada. Oh iya.
fontsnya teks, kita kasih ukurannya sekitar 20 ya. Kita aktifkan inner bordernya. Baru habis itu di dalam sini kita masukkan namanya, yang pertama adalah border size. Border size-nya sampai kita kasih di sini dia border set ya, set. Oh ya, border setnya kita kasih warna dia, colornya kita kasih warna hitam aja. Oke, habis itu kasih koma. Habis itu di dalam juga kita kasih border radiusnya juga kita kasih nilai sekitar 10 lah kita kasih. Oke, habis itu kita kasih juga di bawah sini border juga kita kasih outline-nya. Kita kasih border radius saja, border radius aja kita ubah. Radiusnya kita kasih sekitar coba 10 aja dulu. Oke. Habis itu kita masukkan di bawah sini, di bawah input expression-nya kita kasih proses apa namanya, input text inputnya ya. Jadi kita panggil untuk dia nampilkan di situ. Setelah kita klik, dia akan nampilkan data yang kita mau ubah gitu. Jadi kita masukkan di sini text input, text interaction namanya, interaction, pakai return.next saja. Terus itu kita kasih di bawahnya on field-nya submitnya kita panggil dari sini. Oke, kita panggil dari fungsi focus scope-nya tadi. Kita panggil fungsinya focus scope dot of context dot request focus ya. Kita ambil dari number node-nya. Oke. Nah, habis itu kita buat lagi di sini, kita kasih lagi kopas saja, kita dari ini aja, kita kopas saja ini ya, dari sini kalian copy aja, dari sini, dari cons nih, kalian copy sampai ke sini. Oke. Nah, sama aja kita kasih juga di sini hacknya juga biar just 10. Habis itu ininya ganti set x ya, kita pakai yang tadi, jadi kita panggil yang numbernya, number to string. Oke, kita panggil jadi ubah ke string. Number, baru labelnya ini number. Di situ ya, oke, sudah, nggak usah diubah ini ya. Kita ubah itu menjadi email ya. Tadi kan sudah kita buat sini ya. Ini ya, kita panggil
Oke. Habis itu sama, kita buat lagi di bawahnya itu nama email lagi ya. Jadi kita panggil yang emailnya, copy aja ini dari sini. Oke, kita panggil di sini, kita ganti menjadi cx email. Jadi nanti dia akan ngambil dari sini, akan ngambil ke sini anunya ya, datanya. Di sini enter email, baru email, ya, type constant outline. Oke, kita nggak perlu lagi karena sudah habis kan, tidak ada lagi, sudah dihabis. Oh, email itu tidak ada lagi sudah kan, jadi kita nggak perlu lagi. Wah, sekali merahnya ini. Oh, ini kelebihan, jadi itu kelebihan. Oke, di sini di bagian sini kita tambahkan ya, di bagian bawah text prompt ini kita kasih cons namanya cons. Oke, kita kasih consnya, size boxnya juga sama. Habis itu kita kasih nama sini fungsinya eleven button. Bentar. Font size box. Oke. Ada nggak manggil ya? Oh iya, sorry. Kita kasih hacknya dulu. Saya lupaan. Kita kasih 30. Habis itu kita kasih di bawahnya sini. Di bawah sini kita kasih eleven buttonnya. Nah, oke, ini yang kita gunakan nanti untuk melakukan prosesnya. Oke, nah, center aja biar enak. Oke, habis itu munculnya kita bawah. Nah, bagian sini kita akan buat suatu proses ya. Jadi kita sudah selesai menambahkan semua datanya. Jadi kita juga akan buat suatu prosesnya ya. Prosesnya itu kita bisa melakukan edit. Ini kan belum kita proses nih, masih nih. Kita masih baru cuma manggil-manggil aja. Kalau dia ada kondisi nanti dia akan manggil. Nah, nanti kita akan coba buat dulu. Ada satu lagi yang kurang. Ini enter email. Oh iya, proses update-nya kita belum buat. Jadi kita juga harus buat proses update-nya biar saat yang ngeklik update itu dia akan lakukan update ya. Oke, kita masukkan di bawah sini. Di bawah sini kita kasih dia prosesnya. Style. Button. Udah ada ya style aja. Yang kurang shieldnya kasih. Eleven button di dalam sini. Oh iya, salah saya. Di dalam sini. Nah, betul. Oke, style. Habis itu kita masukkan fungsi eleven buttonnya. Nah, kita kasih dot style from namanya. Di dalamnya kita buat text size-nya, kita font size-nya.
Oke, kita kasih dia kasih double infinity aja. Oke, kemarin nilainya kira-kira 60 aja. Kasih 60. Oke, habis itu kita kasih bias, bentuknya kita ubah, tampilannya sedikit jangan terlalu kotak sempurna. Round T10. Habis itu kita kasih di bawah sini lagi, kita di dalamnya ini kita buat sebuah teks, kita kasih tahu bahwa ini untuk update gitu. Update itu isi di dalamnya itu kita ubah dikit, bukan isi tampilannya, kita kasih tekstilnya. Tekstilnya kita kasih dia besar, ukurannya itu font size-nya sekitar, kita coba 20 aja dulu. Oke, habis itu sudah. Oke, kita simpan dulu. Karena kita lihat di mana the same size. The name says the library. Sudah. Oh ya, saya. Oke, kita coba jalankan dulu. Main. Kalau tampilan sudah oke, baru kita buat perintah-perintahnya. Itu yang bagian sulitnya. Misalnya buat perintahnya yang sulitnya, kadang-kadang errornya juga banyak.
Kayaknya ada error di dalam sini, saya nggak tahu di mananya, ada infonya juga. Oke, kita perhatikan aja, kita langsung jalan aja dulu, kita proseskan dulu yang lainnya. Kalau misalnya masih error baru kita cek, karena kita nggak ketahuan ini errornya. Oke, kita buka kontak list lagi, sorry, kontak detail ya tadi. Oke. Oke, kita langsung ke kotak detail aja. Kita buat di bagian ini ya, di bagian sini ya, cari aja yang kalian cari di bagian row ya, baru cari di sorry, bagian ini kolom ya, masih di kolom, cari yang row ya, cari row, baru pilih yang on press ini ya, on press-nya kita buat, on press-nya prosesnya kita buat di sini agar kita bisa memanggil data-datanya gitu ya. Oke, bentar. Kita pilih yang bagian sini. Ini kan kita nggak perlu ubah, kita biarkan aja. Kan ini untuk icon call, kita nggak perlu sebenarnya untuk call-nya. Habis itu emailnya kita biarkan. Nanti kalau ingin buat proses, kalian buat aja sendiri ya. Jadi kita pilih yang icon button, ini apa ini? Edit ya. Jadi kita pilih icon button yang edit. Karena kita kan untuk membuat create, read, update, dan delete ya. Editnya itu update ya. Jadi di sini kita pakai edit namanya. Oke, di sini kita tambahkan. Nah, dibuat sini prosesnya, kita buat dulu. Soft dialog. Oke, di dalam soft dialog ini ada namanya, di dalamnya ada konteks builder ya. Ini kita buat aja ke bawah. Nah, oke, di sini atas ditambahin dulu sebuah function. Namanya adalah buried disable. Ya, kalian cari aja fungsinya. Nah, ini ada kondisi ya, membuat kondisi. Di kondisinya kita buat false dulu. Jadi nanti kita cari nilai true-nya. Kalau nilai true akan baru kita panggil fungsinya. Baru habis itu di sini kita masukkan buildernya itu, kita hapus ya, kita masukkan jadi konteks. Oke, habis itu kita buat lagi di dalam sini sebuah fungsi ini. Oke, di sini kita masukkan, kita ambil kembali nilainya, kita ambil nilai namanya alert dialog ya. Alert dialog. Habis itu kita isi di dalamnya ini. Kita panggil, kita buat isi di dalam itu. Pertama, namanya adalah kita kasih notifikasi. Pertama dia mengkonfirmasi apakah memang data itu mau kita hapus gitu. Confirmation namanya. Confirmation. Jadi data itu mau diapain sih di data itu? Nah, mau kita apain gitu. Jadi kita minta namanya itu, judulnya itu, baru diisinya itu kita buat kontennya cons, disitu kita masukkan teks ya, baru ke apakah ingin Anda mendownload, want to delete. Oke, ini dia apakah ingin, baru kita buat aksi di sini, actionnya action. Nah, di sini actionnya kita buat jadi text button. Nah, text buttonnya di sini kita buat sini-nya. Oke. Oke. Nah, jadi di sini on press-nya kita buat prosesnya di sini.
sini kita buat navigator. Jadi saat dia ngeklik, kita mau dia menampilkan halaman baru gitu. Kita nampilkan halaman baru. Kita gunakan yang namanya pop ya. Kemarin kita sudah belajar navigator. Navigator. Oke, dot pop konteks ya, kita ambil karena kita menggunakan konteksnya koma. Nah, kalau sudah, nah di sini kan kita prosesnya dia melakukan pop ya. Nah, habis itu kita tambah lagi di sininya. Ini kan sudah nih diode-nya kita sudah ada, kita ganti diode-nya jadi kalau misalnya tidak jadi kan kita kembalikan nilainya gitu. Cons cons X harus dimasukkan. Nah, jadi kalau dia tekan 0, kita buat lagi text button ya, bawah sini ya. Kita buat text buttonnya. Ada enggak di sini text buttonnya? Ada di text button. Oke, ada. Di sini kita buat lagi text button untuk kalau kondisi dia menekan 0 ya. Kalau dia enggak, kalau dia sudah menekan 0 berarti kita buat dia di sini. Namanya text button lagi. Itu lagi kurang. Nah, habis itu kita kasih di bawah sini text button, copy aja ininya. Oke, kita copy. Habis itu di sini kita buat kalau kondisinya 0 ya. Jadi kalau dia kondisinya 0, kita akan manggil. Jadi kita hapus saja di bagian sininya text buttonnya, navigator, text ketik. Jadi di sini Mas tambahkan dulu satu namanya untuk Micron. Baru di sini kita buatkan dot ini konteks ya. Terus itu kita kasih titik koma. And then so white. Kita minta bantuan dari database helper. Instance untuk dia ngambil datanya, untuk melakukan proses datanya. Kan kita sudah ada tuh buat prosesnya tuh data kontak. Nah, kan kita sudah buat tuh ada di fungsi sini kita buat sudah panggil kan, tinggal kita panggil. Maka namanya widgets.cx. Oke, di situ kita buat kondisinya ya. If kondisinya kalau kondisi yang nilai 0 lah, karena ada datanya. Jadi kalau result ini lebih besar dari 0, ya bisa ada datanya. Jika lebih besar ada dari 0, kita buat proses di sininya state namanya. Nah, di sini kita buat prosesnya, jadi kita tampilkan datanya. Navigator dot pop text. Kalau kita tulis ini, kalau misal datanya nanti ada, baru kita masukkan. Dan ya, toh selesai. Nah, ini sudah.
Nah, habis itu kita buat kondisi kalau yes ya. Di sini kalau yes, kalau dia tekan yes, jadi kalau kondisinya 0 dia akan dia akan membuat tampil ini. Tapi kalau ada datanya dia akan nampilkan ini ya. Jadi dia pilihannya yes nanti. Oke. Jadi kita buat prosesnya di sini. Jadi kita saat ingin melakukan delete, kalau kita tekan 0 dia akan mengembalikan nilainya ya. Jadi mengembalikan ke bagian konteksnya. Tapi kalau kita ingin menghapus dan nilainya itu masih lebih dari besar, kita buat prosesnya berhasil dan dia akan nampilkan lagi datanya gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat di bagian kita sudah buat bagian update delete ini ya, update delete sudah, ini apa, ini update nya. Oke, kan oke sudah. Jadi kita ke bawah aja lagi. Nah, di bagian sini lagi row yang kedua ya. Nah, di sini yang lumayan banyak nanti kita buatkan ya. Selanjutnya kita akan buat proses. Jadi seseorang itu wajib mengisi namanya ya. Jadi kalau tidak boleh kosong datanya. Jadi saat dia ada input datanya, dia tidak akan bisa menyimpan data. Oke. Oke. Lanjut kita buat dulu. Jadi prosesnya kita masukkan di bagian sini ya. Di bagian text prompt field-nya kita tambahkan aja prosesnya. Jadi kita buat kondisi di dalam sini yaitu validator namanya. Ya. Nah, validator kita buat isinya ini string value. Nah, di dalam sini kita buat proses. Nah, di dalam sini kita buat prosesnya. Jadi kondisinya adalah jika value ini bernilai 0, jadi kalau data isi di dalam itu bernilai 0, bernilai 0 ya, 0, tidak ada data, atau kita buat kondisi lagi lainnya, jadi dia salah satu bernilai true ya, kalau bisa untuk mau jalan. Jadi nah, atau value tadi itu tidak ada, nah if value, wah pantasan enggak mau ini, kenapa ada koma di sininya. Nah ya, jadi dua kondisi ya, salah satunya kalau bernilai true dia akan jalan pokoknya. Jadi ada dua kan, kita buat satunya 0, satunya empty. Jadi kalau misalnya kosong datanya, tidak ada data jadi masukkan, maka dia tidak akan nyimpan gitu. Dia akan ngasih, kita kasihkan dia alert atau kita kasihkan dia suatu notifikasi. Jadi kita masukkan di sini, returnkan, gunakan namanya di sini, please provide kontak name ya. Oke, jangan lupa di sini titik koma. Nah, habis itu baru kita masukkan di dalam sininya name sama dengan value ya. Baru kita kembalikan nilainya, return 0. Oke. Nah, di sini kita sudah buatkan untuk yang bagian namanya. Nah, habis itu kita juga buat bagian untuk nama nomor handphonenya juga. Jadi kita copy aja validator ini. Ya. Copy aja validator ini. Kita masukkan ke bagian ini, text prompt field lagi di bawah sini ya. Jadi masukkan di situ lagi. Di sini juga kita buat proses validatornya.
Ini bagian apa ini? Kontak, nomor. Ntar, teks. Sini. Oke. Nah, validatornya. Jadi kita buat validator di sini. List. Oh ya. Jadi di sini kita ubah juga datanya. Jadi di sini biarkan aja. Kita tidak perlu ganti. Yang kita perlu ganti hanya bagian di sininya. Ya, kita ubah. Jadi kan kita sudah ubah datanya. Jadi kita ubah lagi di sini. Jadi kalau nomor, ya, nomor ini sama dengan integer, kita ubah ke string. Ya, integer string. Oke, sudah, baru kita kembalikan nilainya. Oke, dan kayaknya ada yang kurang di sini nih. Kita coba save aja dulu. Oke, habis itu kita sudah copy tadi, kita juga buat di bagian apa namanya, bagian email juga. Jadi kita di bagian situ kita masuk aja di bagian email. Cari Facebook lagi di bagian emailnya di sini. Nah, di bagian ini ya. Oke, kita nah, ini ada yang kurang di sini. Export file. Ini ada yang kurang export file. Ini nutup, ini nutup, ini yang mana? Nutup. Ini decoration nutupnya yang ini. Oke, ini nutup ini nutupnya yang ini. Siapa? Habis itu ini nutupnya ini. Oke, ini. Habis itu ini. Oh ya, benar. Oke, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita tambahkan lagi tadi validatornya lagi. Ya, validatornya kita oke. Dari sini kita buat juga sama aja sebenarnya, tidak beda jauh. Jadi di sini, oh ya, sini juga kita kurang nama. Ganti name ini jadi number. Yang perlu diubah hanya di bagian sininya, name-nya. Jadi kita ganti email, sesuaikan. Nah, di sini namanya email. Oke, kita sudah buat itunya. Habis itu kita bagian ke eleven button-nya. Ya, eleven button. Oke, di sini. Ini kita masukkan di bagian ini. Ya, kita buat prosesnya di mana di sini melakukan validasi. Jadi kalau sudah, dia akan ngambil data lalu update gitu. Ya, kita buat kondisinya if jadi dari from key-nya from key di situ dot current state namanya current state. Ya, nah, jadi kurang ini apa ya, on press. Oh iya, kita kurang bagian sini apa tidak muncul.
synchronous. Oke, sudah. Baru di sini kita kasih namanya validate ya. Habis itu kita buka lagi dalam sini. Di dalam ini ada lagi namanya adalah kita buat kondisi kontak. Lewat variabel baru diambil dari namanya kontak ya. Dari kontak tadi kita panggil, baru kita gunakan namanya id widget.jpx .id. Di situ name, di situ email menjadi email, terus itu yang terakhir number oke. Di situ kalau sudah kita kasih titik koma. Nah, ini sudah oke. Habis itu kita buat kondisi di sini di int-nya juga kita kasih. Jadi kita lagi sample update baru kita panggil yang ininya ya. Oke, kalau sudah kasih titik koma, habis itu kita cek lagi. Ini sudah oke. Kita kurang kita buat kondisi. Jadi kalau di sini datanya, jika datanya itu bernilai lebih besar dari 0, nah, di sini kita akan buat dia membuat suatu proses set step namanya oke. Teks. Oke, kalau sudah kita save aja dulu. Kita cek. Kita nggak tahu saya gimana errornya. Coba dulu. Kalau saya ada salah masukkan. Oke, satu kurang titik koma. Itu mana lagi? Ini apa? Expect to find. Harusnya ini titik koma, bukannya koma. Oke. Itu ini juga sama, lihat dialognya titik koma. Bentar. Ini. Oh iya. Oke.
Sorry. Nah, habis itu cek lagi error ini di validator. Retrieve the name. Salah validatornya. Oh iya, saya lupa. Di sini kita perlu tambahkan yang bagian ini keywordnya. Keyboard, keyboard type-nya keyboard type-nya kita kasih di sini, ya kan, keyboard type. Kemarin saya sudah tambahkan, ada ya di sini ya. Text input nya kita ganti jadi font ya. Oke, keyboard tab-nya kita ubah jadi handphone ya. Oke. Saya sudah juga, ini coba kita cari. Oh ya, baru satu dan dulu buat kemarin ya, rupanya saya lupa masukkan. Oke. Nah, sekarang kan sudah selesai dia jadi di sini. Keyboard nih masalah ada name. Saya naruh ini. Kayaknya saya salah naruh. Masa di sini. Cut aja. Ini kita cut ya. Kayaknya saya salah naruh ini. Coba dulu pindahkan sini, kalau dia mau berarti aman. Nah, keyboardnya kita pindahkan sampai ke 0 ini ya. Kita pindah cut aja. Kita coba pindahkan di bawah sini. Saya kayaknya tak usah ditaruh di sini, dia seharusnya. Masih ya. Kayaknya coba. Oke. Astagfirullah. Salah. Bukan di situ, harusnya di bawah sini. Sama seperti ini tadi. Nah, di bawahnya, di dalamnya teks from field-nya. Di sini. Nah, baru betul. Baru kita lihat di sini apa di sini. String. Ini koma. Ini juga kita salah naruh nih. Dalam sini. Masukkan apa itu titik koma. Oke, dah tidak ada error. Kita save. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Semoga berhasil.
seharusnya sudah tidak ada error, berarti berhasil seharusnya. Kadang yaitu kadang bug-bug itu bisa membuat aplikasi itu tidak jalan misalnya. Kadang walaupun sintaks sudah benar, tulisan sudah benar, kadang dari aplikasinya tidak mau jalan gitu. Biasanya dari saat melakukan jalan ini, kadang-kadang komputer yang ada error apa, biasanya itu yang membuat tidak mau jalan misalnya di sini nih. Jadi kita coba aja dulu. Kadang seperti itu. Makanya kadang kalau mau install itu pakai versi yang sedikit lebih lama misalnya. Karena kalau versi-versi baru itu kadang masih ada bug-bug yang kadang muncul di beberapa komputer gitu. Jadi tunggu aja sampai selesai. Kita coba semoga mau berada bugnya. Berarti ini bisa kita kerjakan di versi yang kita install di awal kemarin ya. Oke, kita coba dulu tambah kontak lagi ya. Satu tambah kontak. Misalnya si B, nomor HP-nya itu 0823 Oke, emailnya adalah b@gmail.com. Kita buat dulu. Oke, kita sudah bisa. Kita klik ini. Habis itu kita coba klik edit ya. Oh, terbalik kita nih. Coba ini. Hah, terbalik kita, sorry. Kita terbalik bagian delete-nya. Oke, kita save dulu. Ini warna ya. Oke, kita close saja dulu. Oke, ada salah. Kita coba buka kontak detail. Kita cek lagi. Oh, ya, saya salah. Harusnya ini di bagian delete. Astaga. Kita copy aja dari show dialog ini. Ke bagian edit ya. Sorry. Saya salah masukkan katanya sampai sini. Ya, dari show dialog sampai. Sorry. Ini. Ini sampai sini kita buka. Kita masukkan di bagian delete. Nah, ini dia. Bagian delete-nya. Kita paste saja. Nah. Oke, nah ini delete-nya sudah. Baru bagian editnya kita ganti. Bagian editnya sini kita masukkan di dalam sini. Jadi baru kita tambahkan. Kalau enggak, saya tadi salah masukkan, salah baca, sorry, maaf. Kita ubah dulu. Jadi di sini untuk yang edit kita cukup panggil functionnya ini aja. Ya. Namanya set state. Ya. Habis itu kita gunakan is visible. Kita save aja dulu. Kita lihat errornya apa. Oh ya, kurang titik koma. Oke, kita save. Coba kita jalankan lagi aplikasinya. Nah, kita tambahkan di sini jadi misalnya si AA namanya. Kita coba klik update. Oke,
berhasil ya, kita sudah. Habis itu coba kita delete. Kita coba yang ini aja, yang materi itu buat. Oke, nggak mau simpan. Kita dikurang juga, kita cek lagi di bagian kontak detailnya di bagian sini. So dia I want to delete action. Kita coba dulu lihat aplikasi tadi. Kita tambahkan dulu satu kontak, misalnya cek. Oh, berhasil tadi ya, B-nya hilang. Cuma lambat update ya, dia cuma lambat terupdate. Padahal kita sudah pakai navigator pop juga, jadi cuma lambat update ya. Kita coba sini. Ini saya nggak tahu kenapa nggak muncul. Oke deh, harusnya ini muncul dia. Padahal kita nggak punya error di sini. Proses juga benar sudah. Coba saat kita klik ini, kita cek lagi kontak listnya. Saat dia manggil lagi, nah dia akan hilang datanya. Oke, ada sudah benar semua. Navigasi ini juga sudah kita panggil. Oke, nanti kita coba lagi saya pelajari lagi kenapa bisa seperti itu. Ini makanya saya bilang kadang-kadang ada bug seperti ini. Padahal seharusnya tidak ada. Saya sudah coba beberapa kali di program satunya, tidak ada masalah. Dan saya buat lagi baru seperti ini, muncul seperti ini gitu. Cuma ini memang versi baru. Yang sebelumnya saya gunakan versi lama untuk platternya. Ini versi baru saya gunakan platternya. Jadi saya ada dua versi. Ini versi baru yang saya gunakan, versi sama seperti kalian yang kita install di awal. Yang satu itu agak lebih lama lagi versinya saya install. Mau juga, cuman tidak ada masalah gitu. Dan ini versi baru yang sama kita install, lambat untuk melakukan namanya proses popnya. Padahal kita sudah buat proses di sini nih. Kan sudah kita buat nih navigatornya. Kita buat sini sudah navigator pop konteksnya ya. Saat dia selesai dia akan memilih ini gitu, saat kita klik ini. Oke, tidak apa-apa, berarti kita sudah berhasil sebenarnya membuat suatu CRUD ya, create, read, update, dan delete-nya. Habis itu tinggal kita kalian coba nanti belajar di rumah, kalian cobain nanti untuk kita bisa sama-sama belajar lagi, sama-sama semoga agar kalian bisa ngerti lah anggapan untuk kerjakan ini. Oke ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.